Moses, you killed him. God be with you, Moses. Moses, I have heard the cry of my people Israel. I will send you to the Pharaoh, and you shall free my people from Egypt. We come with the word of God. He bids you, let his people go. The Lord will reign forever and ever! Forever and ever! There may be storms that won't move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed. And the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, as they go on forever, they're sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever, they're sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. One day I'll finally see you, and my faith will be my sight, and all my present sufferings will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever, they still go on forever, they still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh,
for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. Salam Bapak Ibu semua, kita mengucap syukur kita masuk dalam minggu kedua bulan Maret, tanggal 10 Maret 2024 hari ini. Dan kita masih melanjutkan seri Kitab Keluaran. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan di bawah tema Allah yang memelihara. Keluaran pasal 1 ayat 15-21. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengatur sejarah hidup manusia. Secara pribadi, secara dunia, bahkan sejarah keselamatan. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah gagal dalam melakukan apa yang Engkau tuliskan dalam sejarah. Kami berdoa Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kami di tengah-tengah semua situasi dunia. Semua situasi hidup kami pribadi yang berat, yang terasa begitu menekan hidup kami. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini membangkitkan harapan kami, menguatkan iman kami. Makin hari, makin hidup mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Keluaran pasal 1 ayat 15-16. Ayat-ayat lainnya kita akan baca dalam penyampaian firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Saya baca satu kisah tentang Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock ini adalah seorang produser TV yang terkenal yang memang agak aneh, tayangannya juga horor dan agak aneh. Nah, dalam satu episode TV yang dibuatnya tahun 1987, kisah ini merupakan remake dari peristiwa nyata tahun 1964. Dia menceritakan kisah seorang wanita pembunuh yang dijatuhi hukuman penjara. Wanita ini hebatnya selalu berhasil menghindarkan dirinya dari hukuman walaupun dia sudah melakukan begitu banyak seri pembunuhan. Nah, tiap kali dia memasuk penjara dia berhasil meloloskan diri sehingga satu kali dia ketangkap dan dia benar-benar dimasukkan ke dalam penjara. Nah, selama di penjara wanita ini mempelajari bagaimana caranya dia bisa meloloskan diri. Dan setelah pengamatan sekian lama dia berhasil menemukan satu cara paling ampuh untuk meloloskan diri. Yaitu apa? Dia bertemu dengan petugas kuburan, yaitu orang yang bertugas mengambil mayat para narapidana yang sudah mati dan membawanya ke kubur di sebelah lahan penjara. Dengan deal, orang-orang petugas pekuburan ini adalah orang tua dan dia kena penyakit katarak. Sehingga dia butuh uang untuk operasi kataraknya. Jadi mereka buat deal. Petugas penjara ini, khususnya yang akan menguburkan orang-orang mati, akan melepaskan dia, membawa dia keluar dan melepaskan. Dan wanita ini akan memberikan sejumlah uang untuk operasi katarak. Nah, sampai pada satu waktu, bel berbunyi, bel panjang. Nah, tiap kali bel berbunyi panjang dalam penjara itu artinya ada beberapa narapidana yang mati pada hari itu dan harus segera dikuburkan. Jadi wanita ini pelan-pelan masuk ke dalam ruang mayat, dia berjalan ke peti mayat dengan confident, dia tidur di situ, dia menutup peti mayat itu dan menanti untuk pembebasannya. Dia benar-benar bersemangat karena hari pembebasannya tiba hari itu juga. Dia bisa merasakan peti mayat tempat dia berbaring itu didorong keluar. Dia bisa merasakan ketika peti mayat itu dimasukkan ke dalam tanah yang dangkal. Dia bisa merasakan tanah mulai di-skop dan dibuang pelan-pelan untuk menutup peti mayatnya. Dan dia menunggu. 1 menit, 2 menit, beberapa menit dia menunggu. Oh, nggak ada
kabar, nggak ada tanda dari petugas yang dia sudah deal tadi, petugas kuburan yang dia sudah deal tadi. Kemudian beberapa jam dia menunggu dan tidak ada kabar. Dia mulai panik. Dia menyalakan korek api yang dia bawa dalam petinya dan dia membuka pelan-pelan peti matinya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika dia membuka peti matinya, dia berhadapan dengan petugas kuburan yang lain. Bukan petugas kuburan yang sudah dibayarnya untuk melepaskan dia. Akhirnya, singkat cerita, perempuan ini ketangkap dan dia harus masuk penjara. Bapak Ibu, hal yang terjadi sama beberapa ribu tahun yang lalu ketika Firaun berusaha berulang kali untuk membunuh keturunan Israel. Karena ketakutannya dia berusaha untuk membunuh keturunan Israel ketika mereka menjadi banyak di tanah Gosen. Bapak Ibu bayangkan jumlah mereka sekitar 1-2 juta orang pada waktu itu. Dan jumlah orang Mesir tidaklah seberapa, tidak sampai beberapa ratus ribu. Dan itu menakutkan Raja Firaun. Sehingga dalam khotbah minggu lalu Pak Riki sudah bahas bagaimana Firaun berusaha untuk menindas mereka dengan pekerjaan rodi, pekerjaan berat. Bagaimana dia memahitkan hidup mereka supaya mereka tidak mampu berkembang biak lagi. Tapi usaha ini gagal. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang Israel makin ditekan, makin beranak pinak, makin berkembang biak. Sehingga Firaun memikirkan cara lain yang lebih efektif. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan pembunuhan terhadap para bayi. Sehingga kita akan melihat 3 hal dalam bagian ini. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana rencana perintah pembunuhan yang dilakukan oleh Firaun dalam ayat 15-16 yang kita baca tadi. Bapak Ibu lihat dalam ayat yang ke-15. Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Bapak Ibu lihat, ini dekret, ini ultimatum, ini perintah raja yang harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Perintah ini didasarkan atas ketakutan, ancaman kalau jumlah Israel menjadi makin banyak, menjadi makin melonjak. Dan satu waktu kalau mereka bersekutu dengan musuh, dan kalau Mesir berperang melawan mereka, maka pasti bangsa Mesir akan kalah karena jumlah mereka sangat banyak. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaan untuk perintah yang diberikan oleh Firaun ini adalah, mengapa Firaun memberikan perintah untuk membunuh bayi yang baru lahir? Dan perintah ini dikhususkan kepada bayi laki-laki. Bapak Ibu, ini sesuatu yang aneh. Yang kedua, kenapa bayi perempuan dibiarkan hidup? Kenapa tidak dibunuh semuanya kalau ini untuk depopulation? Lalu mengapa Firaun tidak memberi perintah untuk membunuh orang laki-laki dewasa saja? Bukankah itu lebih masuk akal? Bapak Ibu, metode pembunuhan bayi ini adalah metode yang paling biadab, paling keji, paling kejam. Benar-benar sangat tidak manusiawi. Ada penafsir yang mengatakan kalau alasan Firaun untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru lahir ini adalah supaya dosa mereka dapat disembunyikan. Karena kalau mereka membunuh laki-laki dewasa, genocide secara nyata seperti itu akan membuat mereka kelihatan buruk. Tapi ini membuat mereka kelihatan tidak bersalah karena bayi-bayi itu belum bisa berkata-kata apa-apa, belum bisa membela diri. Dan yang menanggung dosa parah dari pembunuhan para bayi itu bukan Firaun, bukan para serdadunya, bukan para tentaranya, tapi para bidan yang menolong mereka melahirkan. Dan kita bisa melihat bagaimana hal yang sama dilakukan 2000 tahun oleh Raja Herodes terhadap semua bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun karena dia merasa terancam akan lahirnya seorang raja baru dari antara para anak laki-laki yang lahir tahun itu. Firaun dan Herodes cukup membuktikan diri mereka sebagai agennya iblis, agen naga merah raksasa yang berdiri untuk melahap anak laki-laki setelah anak laki-laki itu dilahirkan. Bapak Ibu bisa baca dalam Wahyu 12 ayat 3, 4, dan 5. Bapak Ibu bisa lihat ayat ini. 2 dekret berdarah ini di sini ditandatangani oleh agen iblis sendiri,
yaitu oleh Firaun dan oleh Herodes, untuk memusnahkan anak laki-laki Israel. Bapak Ibu tahu ratusan tahun kemudian sesudah Herodes melakukannya, Hitler Nazi melakukan hal yang sama terhadap orang Israel, terhadap umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu, beberapa jawaban atas pertanyaan tadi. Yang pertama, Firaun memberi perintah untuk membunuh anak laki-laki bangsa Israel karena kelak anak laki-laki ini akan bertumbuh dewasa dan menjadi bagian dari pasukan dari tentara Israel yang akan mampu mengalahkan Mesir. Sehingga ini sesuatu yang boleh dikatakan wajar dalam tanda petik. Yang kedua, dengan membunuh semua bayi laki-laki Israel, maka bayi perempuan yang lahir ini pada waktu mereka besar nanti, mereka tidak menemukan pasangan hidup yang orang Israel juga. Mau tidak mau mereka akan berasimilasi, menikah dengan orang Mesir, dan keturunan mereka akan menjadi bangsa Mesir. Anak-anak mereka akan berperang untuk Mesir dan bukan untuk Israel. Dan yang ketiga, Firaun telah menjadi agen setan untuk memusnahkan bibit laki-laki Israel yang telah dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15 sebagai benih sang juru selamat. Firaun mungkin tidak tahu hal itu, dia hanya merasa terancam. Tetapi iblis tahu dan memakai Firaun sebagai alatnya. Hal yang sama terjadi kepada Herodes, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan kedua dari bagian perintah pembunuhan ini adalah, bagaimana para bidan mengetahui yang mana bayi laki-laki, yang mana bayi yang perempuan? Zaman itu belum ada USG yang bisa menunjukkan jenis kelamin bayi pada waktu mereka berusia 3, 4 bulan, 5 bulan. Tidak. Bayi baru diketahui jenis kelaminnya pada waktu dia dikeluarkan secara utuh dari dalam rahim ibu. Nah, sehingga mereka memakai satu teknik yang sangat jitu. Boleh dikatakan akuratnya itu sekitar 100%, Bapak Ibu. Nyaris tidak pernah salah. Nah, dalam ayat 16b dikatakan, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Nah, kata memperhatikan di sini berarti bidan itu sudah harus mengetahui bahwa anak yang akan dia bantu untuk dilahirkan itu adalah anak laki-laki atau perempuan. Dengan cara apa? Ketika bidan memasukkan tangannya untuk mengukur berapa pembukaan, biasa kalau orang mau melahirkan tahu buka 1 sampai buka 10. Ketika bidan memasukkan jarinya ke dalam liang rahim ibu untuk mengukur berapa pembukaan, bidan akan meraba bagian muka dari bayi. Nah, dari situlah dia mengetahui itulah laki-laki atau perempuan. Jika para bidan menaruh tangan mereka ke dalam liang rahim untuk menolong perempuan yang melahirkan, dan jika wajah bayi itu menghadap ke bawah Bapak Ibu, maka itu adalah anak laki-laki. Tapi jika wajah bayi itu menghadap ke atas, itu adalah anak perempuan. Bapak Ibu lihat, dan bagian ini adalah bagian yang sangat menarik karena teori mereka cukup jitu, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat bahwa para bidan ini memang mereka sudah pengalaman dalam bagiannya. Mereka tahu dengan benar mana bayi laki-laki dan mana bayi perempuan. Nah, ketika mereka memasukkan tangannya ke dalam rahim ibu dan mereka melihat, mengetahui, ini adalah bayi yang adalah anak laki-laki karena wajahnya menghadap ke bawah. Maka mereka harus mencekik leher dari bayi itu dalam plasenta, mereka bisa mencekiknya. Lalu bukan itu saja, mereka bisa mencubitnya katanya. Mereka bisa mencubit sehingga bayi itu mati, bisa mencubit dengan keras sehingga bayi itu mati. Nah, sehingga kematian bayi-bayi laki-laki itu dianggap normal, nampak normal karena waktu dia keluar, bayinya sudah mati. Atau bisa disebabkan oleh kesulitan proses melahirkan karena sesuatu yang buruk terjadi dalam rahim ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa liciknya, betapa jahatnya, betapa biadabnya perintah pembunuhan ini dan rencana pembunuhan ini. Aborsi massal rupanya ini telah terjadi sejak zaman dahulu, Bapak Ibu, sejak zaman purbakala. Bayangkan ini kisah terjadi beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Bukan masalah modern yang terjadi di Amerika di mana aborsi dilegalkan. Bapak Ibu, ini perintah pemerintah, perintah dari pemerintah, dekret Bapak Ibu.
Lihatlah betapa jahatnya dan kejamnya pembunuhan bayi yang tidak bersalah, yang tidak bisa membela diri. Tapi ingat, rencana Allah tidak dapat gagal. Iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Allah dengan berbagai cara untuk membunuh keturunan Mesias, tapi tidak berhasil. Tahukah Bapak Ibu bahwa nyamuk adalah binatang yang sangat kecil? Ada sekitar 3.000 spesies nyamuk dalam dunia ini. Namun walaupun ukurannya sangat kecil, tiap tahun orang ini paling banyak terinfeksi dari nyamuk dan mati oleh karena nyamuk. Lebih daripada genocide, lebih daripada kematian karena perang dan sebagainya. Nah, sama dengan yang terjadi pada Firaun. Karena perasaan kecil, perasaan terancam yang kecil ini membuat dia mampu melakukan hal yang kejam, hal yang besar. Pembunuhan massal, Bapak Ibu. Lihatlah betapa perasaan terancam terhadap kekuasaan ini dapat membuat seseorang rela melakukan hal yang tidak masuk akal, hal yang bejat, demi mempertahankan diri, demi kepentingan pribadi tanpa memperhitungkan nyawa manusia yang paling tidak berdaya, sekalipun seperti bayi yang masih berada dalam kandungan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita punya hati seperti Firaun yang rela tega melakukan apa saja demi kepentingan pribadi? Mungkin kita tidak membunuh para bayi, tapi kita membunuh karir orang, kita membunuh pelayanan orang, kita membunuh rumah tangga orang, kita membunuh harga diri orang, rasa percaya diri orang, pekerjaan orang, nafkah orang, demi ambisi pribadi, demi kepentingan pribadi, demi memuaskan rasa terancam kita dan membuat kita merasa aman dan nyaman. Bapak Ibu, yang kedua kita melihat bagian ini. Bagian ini merupakan bagian yang sangat indah, Bapak Ibu. Yang kedua kita melihat bagaimana para bidan ini memilih patuh pada perintah raja di atas segala raja. Bapak Ibu tahu kalau dekret yang namanya dekret itu perintah dari Firaun yang terkenal galak, jahat, dan kejam, adalah perintah yang tidak mungkin ditolak. Tapi lihat apa yang ditulis dalam ayat 17-19. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Bapak Ibu bayangkan kisah ini. Saya bisa membayangkan kalau saya berada dalam posisi para bidan itu. Tentu ini perintah yang sungguh menakutkan. Tapi lihat, mereka berada dalam satu posisi perintah raja ini. Membuat para bidan itu seolah-olah menjadi bidan yang biadab, yang kejam, yang menanggung darah orang yang tak bersalah. Membuat mereka menghilangkan kepercayaan orang kepada mereka, mengkhianati sumpah pekerjaan mereka, dan bukannya menolong para ibu, malah menjadi pembunuh para bayi itu. Bayangkan posisi para bidan ini. Namun ajaib dan indah, karena Tuhan mengubah skenario Firaun dengan memberikan hati yang takut kepada Tuhan dalam hati, dalam diri dua bidan itu, dalam diri Sifra dan Pua. Mereka dikenal sebagai bidannya orang Ibrani walaupun mereka sendiri adalah orang Mesir. Nah, kira-kira mengapa kedua bidan ini berani menolak melakukan perintah dekret Raja Firaun? Bisa fatal kalau sampai mereka ketahuan. Yang pertama kita tahu tadi, mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Nah, hati yang takut akan Tuhan ini membuat mereka berani melawan perintah raja. Mereka memilih untuk taat kepada perintah raja di atas segala raja daripada perintah Raja Firaun yang bengis dan kejam. Bapak Ibu lihat, ketidaktaatan mereka adalah ketidaktaatan yang saleh terhadap perintah yang tidak saleh. Banyak kali dalam sejarah manusia pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang merugikan orang yang hidup takut Tuhan. Banyak kali itu terjadi. Dan ini terjadi dalam hidup Sifra dan Pua. Tapi mereka memilih untuk melakukan ketidaktaatan mereka sebagai ketidaktaatan yang saleh terhadap perintah yang tidak saleh. Mereka memilih untuk taat kepada Tuhan daripada kepada Raja Firaun. Hal yang sama dilakukan oleh Rasul Petrus
dan Yohanes dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Bapak Ibu, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego melakukan hal yang sama. Mereka tidak takut melawan perintah raja demi menyenangkan hati raja di atas segala raja. Mereka memilih untuk tunduk kepada kuasa yang lebih tinggi. Bapak Ibu, saya nggak tahu suatu waktu kalau kita diperhadapkan dengan kondisi seperti yang dialami oleh Sifra dan Pua, manakah yang kita pilih? Memilih untuk tunduk, untuk taat kepada perintah raja di atas segala raja, ataukah kepada pemerintah yang lalim yang tidak takut Tuhan? Khususnya ketika perintah yang diberikan itu melanggar atau melawan perintah Tuhan. Bapak Ibu, ketika mereka dituduh atau dipanggil dalam ayat yang ke-18, "Mengapa kamu membiarkan bayi-bayi itu hidup?" Saya yakin pertanyaan itu ketika mereka dipanggil, mereka sangat ketakutan. Bayangkan Bapak Ibu, itu nyawa mereka. Antara hidup dan mati, mereka siap harus mendapatkan hukuman. Namun Tuhan memberikan hikmat dalam hati mereka. Tuhan memberikan hikmat dan memberikan jawaban kepada Firaun dengan sangat tepat. Bapak Ibu bayangkan, apa yang mereka jawab? Mereka katakan, perempuan-perempuan Ibrani itu sangat kuat. Sebelum kami datang untuk menolong mereka, mereka sudah melahirkan lebih dahulu. Bapak Ibu, kata sangat kuat di sini dipakai satu kata kimchi yang artinya seperti binatang yang bisa melahirkan tanpa bantuan bidan. Bapak Ibu lihat, binatang melahirkan tanpa bantuan bidan. Walaupun di sini saya lihat anjing, kucing atau binatang-binatang kesayangan itu kalau mau melahirkan dibawa ke rumah sakit khusus, dioperasi lah segala macam. Tapi secara normal, secara alamiah, binatang tidak seperti itu. Binatang liar melahirkan dengan tanpa pertolongan bidan apapun. Mereka melahirkan secara normal, mereka kuat. Bapak Ibu, sama dengan yang terjadi di beberapa negara, khususnya negara-negara yang panas. Biasanya iklimnya panas, biasanya mereka perempuan-perempuan itu kuat. Mereka bisa melahirkan sendiri tanpa pertolongan bidan. Kimchi. Bapak Ibu, alasan ini alasan yang tepat diberikan oleh para bidan kepada Raja Firaun. Perempuan-perempuan Ibrani sangat kuat. Mereka tidak perlu menunggu kami datang, mereka sudah melahirkan lebih dahulu. Bapak Ibu, sehingga apa yang kita belajar dari bagian kedua ini? Kita belajar bahwa rasa takut akan Tuhan lahir dalam diri seseorang ketika seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Born again. Sehingga rasa takut akan Tuhan ini menolong kita menjadi penentu langkah bagi kita untuk mengatakan tidak terhadap perintah yang salah, terhadap perintah yang berdosa. Bahkan jika itu pun dekret dari pemerintah di atas. Tuhan juga memberikan hikmat surgawi untuk kita menjawab kalau kita diperhadapkan dengan kondisi yang sulit seperti Sifra dan Pua. Memilih untuk mentaati perintah Tuhan tidak melepaskan kita dari rasa takut dan ancaman akan hukuman. Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Tapi kita bisa yakin bahwa ketika kita memilih untuk tunduk kepada Tuhan lebih daripada kepada manusia, maka Tuhan sendiri akan melindungi dan melepaskan kita dari mara bahaya apapun. Sehingga pertanyaan untuk kita, apa yang kita pilih ketika kita diperhadapkan dalam kondisi seperti Sifra dan Pua? Seperti Daniel dan kawan-kawannya. Seperti Petrus dan Yohanes, Bapak Ibu. Saya ingat kisah Rahab. Ketika Rahab seolah-olah berbohong kepada pemerintah pada waktu itu untuk menolong para pengintai, Bapak Ibu, Alkitab tidak menulis Rahab sebagai penipu. Malah Alkitab memasukkan Rahab ke dalam kumpulan pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 31. Demikian juga dengan Daniel. Demikian juga dengan Petrus. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Semua kisah ini menjadi bekal untuk kita. Ketika satu waktu kelak Tuhan mengizinkan kita menghadapi kondisi seperti ini, kita punya bekal. Teladan dari para pahlawan iman. Dari Rahab, dari Sifra dan Pua, dari Daniel dan teman-teman untuk memilih taat
tunduk kepada perintah raja di atas segala raja lebih dari apapun. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Ketika kita melihat Sifra dan Pua melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan menyukakan hati Tuhan, mereka mendapat berkat dan pemeliharaan. Allah kita adalah Allah yang memelihara kita. Ayat 20 dan 21 katakan, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Bapak Ibu lihat di sini, Tuhan berbuat baik kepada para bidan itu karena Tuhan menyetujui langkah, sikap, iman yang mereka lakukan. Walaupun kondisi mereka sangat sulit. Berkat Tuhan tercurah untuk Sifra dan Pua dengan memberikan mereka pasangan hidup, memberkati anak-anak mereka, memberikan mereka berkat secara jasmani, keberhasilan terhadap semua yang dilakukan, bahkan mereka dilindungi dari ancaman kematian Raja Firaun, Raja Mesir. Bapak Ibu, Tuhan tidak saja berbuat baik kepada para bidan dengan ketaatan mereka dengan hati yang takut Tuhan, tapi Tuhan juga memberikan berkat dengan cara apa? Menambahkan jumlah bangsa Israel. Bangsa Israel bertambah jumlahnya berkali-kali lipat. Bapak Ibu, saya membaca bagian ini dan melihat bagaimana penganiayaan terhadap orang percaya tidak akan makin berkurang. Akan makin bertambah. Karena itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Kalau kita baca dalam Matius 24. Persecution terhadap orang percaya akan makin bertambah. Apa yang terjadi dengan persecution yang terjadi terhadap orang percaya di Cina, Bapak Ibu? Tidak ada pengikut agama yang paling mengalami penganiayaan lebih daripada kekristenan. Hasil survei Januari 2024 baru saja, Bapak Ibu. Kekristenan di Cina mengalami penindasan melalui teknologi. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, pemerintah Tiongkok telah berhasil mengurangi daya tarik agama Kristen di Tiongkok yang secara efektif mengisolasi dan memecah belah gereja. Minoritas Kristen di Tiongkok kini hanya berjumlah 2-3% dari total populasi. Memang benar pemerintah Tiongkok memperlakukan agama, termasuk agama Kristen, sebagai ancaman keamanan. Aplikasi Alkitab dan ribuan situs Kristen telah diblokir. Bahkan tidak dapat mengakses satu pun lagu Kristen di internet di Tiongkok. Dengan pengawasan yang canggih termasuk penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi pengenalan wajah, 135 juta umat Kristen di Tiongkok menghadapi tingkat penganiayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekolah dan program Kristen untuk anak di bawah umur telah dilarang. Gereja rumah terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil untuk menghindari pengawasan pemerintah. Tapi kekristenan makin berkembang karena rasa takut akan Tuhan makin bertambah. Bapak Ibu jangan takut. Ketika kita menghadapi hal seperti yang dialami oleh Sifra dan Pua, yang dialami oleh bangsa Israel, ketika mereka tidak saja ditindas dengan kerja rodi, mereka mau diaborsi, dibunuh semua anak-anak mereka. Mereka tidak takut. Mereka memilih untuk tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Sifra dan Pua bahkan orang Mesir tetap hidup dalam takut Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka menjadi agen Allah untuk menyelamatkan generasi Allah, generasi Sang Juru Selamat. Sehingga kalau kita mau hidup dalam perlindungan Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Pilihlah jalan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tunduklah pada firman dan perintahnya lebih daripada perintah dan hukum manusia. Kalau perintah itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kuasa pemeliharaannya, perlindungannya, mencurahkan berkatnya bagi kita. Asalkan kita hidup dalam hati yang takut akan Tuhan. Satu waktu kelak kita akan berdiri di tahta Allah, tahta kemuliaannya, dan mempertanggungjawabkan tiap-tiap perbuatan kita dalam dunia ini. Satu waktu nanti ketika Tuhan datang, dia bertanya, adakah aku mendapati iman di bumi ini? Tidak menyangkal namanya, memilih untuk mentaati perintahnya, memilih untuk takut akan Tuhan lebih daripada ketakutan kita terhadap manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba tahu bahwa Engkau mempersiapkan kami dengan bagian-bagian kebenaran firman ini. Karena satu waktu kelak, kami mungkin akan diperhadapkan dengan kondisi seperti Sifra dan Pua.
Ini menjadi bekal yang hidup untuk kami, hidup terus dalam spirit takut akan Tuhan, supaya kami tidak kalah dengan ketakutan-ketakutan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk tetap hidup benar sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kita, dan seluruh rangkaian ibadah hari ini sungguh memberkati hidup kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.